mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul kewarganegaraan. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Fadlan Zuhri Ramadan dan teman saya akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami yang dibacakan oleh Novita Sari. Warga negara memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, penentuan kewarganegaraan. Yang ketiga, pengembangan kewarganegaraan. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota atau bagian dari suatu negara, yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan negara tersebut. Sebagai warga negara, seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak politik seperti hak memilih dan dipilih, hak atas pendidikan, serta hak atas kesejahteraan. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan ikut serta dalam membela negara jika diperlukan. Yang kedua, warga negara dan penduduk. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang dasar negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Penduduk yang bukan warga negara atau WNA, hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Yang ketiga, penentuan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan ini memiliki 3 poin. Yang pertama, unsur darah keturunan. Yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran. Yang ketiga, unsur kewarganegaraan. Unsur darah keturunan kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun dilahirkan di luar negaranya. Unsur daerah tempat kelahiran kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Misalnya, seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem ius soli, maka sekalipun ia anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Unsur kewarganegaraan. Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara dengan negara lainnya tidaklah sama. Problem kewarganegaraan. Yang pertama, birthright, kewarganegaraan ganda. Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tuanya berasal dan juga dinyatakan sebagai warga negara dan negara di mana ia dilahirkan. 2. Apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Kalau seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Masalah dalam naturalisasi. Ada 2 poin. Yang pertama, naturalisasi akhir. Seseorang yang dikarenakan apartheid dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan. Kalau tidak, permohonannya dikabulkan, ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakannya permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya. Yang kedua, naturalisasi pasif. Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan teman saya.
Baiklah, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara pasal 27, 1, 2, dan 3, pasal 28, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J, pasal 29, 2, kebebasan memeluk agama, pasal 30, pembebasan pembelaan negara, pasal 31, pendapat pengajaran, pasal 34, pikir miskin dipilih negara. Kewajiban warga negara pasal 27. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Berikutnya, pengertian hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia Universal Declaration of Human Rights disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Universal Declaration of Human Rights terdiri dari 30 pasal, meskipun pertanyaan hak asasi manusia PBB itu bukan merupakan convention atau perjanjian anggota PBB secara moral berkewajiban untuk melaksanakan pernyataan itu. Isi dari pernyataan hak asasi manusia PBB adalah sebagai berikut. Hak kebebasan politik pasal 12 sampai 21. Antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Hak sosial 22 sampai 23. Antara lain kebebasan memperoleh pekerjaan, hak beristirahat dan libur. 24. Hak akan tingkatan dasar penghidupan yang cukup bagi pejabat kesehatan dan keselamatan beserta keluarganya. 25. Hak asasi pendidikan. Sedangkan 26 antara lain kebebasan memperoleh pendidikan. Baiklah, kesimpulannya ialah dari pembahasan di atas, warga negara adalah individu yang mempunyai status hukum sebagai anggota seluruh negara dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan negara dan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan serta berpartisipasi dalam pembangunan negara, baik dalam bentuk pemilu, pembayaran pajak, maupun tanggung jawab sosial lainnya. Warga negara juga menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami beri 2 pertanyaan untuk kelompok 2 dan 4. Saya tidak tertambah dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan kewarganegaraan? Bagaimana hubungan antara Hak asasi manusia dan kewarganegaraan. ada lain? Kakak, abang-abang, program bumi, hidup. Saya kelompok 4. Saya bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Bagaimana upaya Bagaimana upaya pemerintahan Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Sudah. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Abang Zahidah. Pertanyaannya ialah hubungan antara HAM dan kewarganegaraan. Hak asasi manusia adalah dasar dari hak kewarganegaraan, atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang kewarganegaraannya. Dalam konteks agama, HAM kemudian dijamin dan diatur dalam hukum sebagai hak warga negara. Kewarganegaraan memberikan jaminan hukum terhadap HAM dengan status sebagai warga negara. Seorang memperoleh perlindungan hukum atas HAM-nya di negaranya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan mematuhi hak-hak tersebut. Negara sebagai perlindungan dan jaminan HAM. Negara melalui sistem kewarganegaraannya menetapkan berbagai hak dan kewajiban, termasuk menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, hak pendidikan, hak atas keadilan, dan hak kebebasan berpendapat. Tanpa kewarganegaraan atau HAM, seseorang bisa terabaikan. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless seringkali kesulitan dalam mengakses hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, atau perlindungan hukum. Bagaimana Saudara Yuda? Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Vito. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu? Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu merupakan proses yang panjang dan kompleks karena menyangkut keadilan bagi korban serta stabilitas sosial politik. Berikut akan datang beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada 1993 sebagai lembaga independen untuk menyelidiki dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang kedua ada pengakuan dan investigasi kasus HAM berat. Komnas HAM telah menyelidiki beberapa kasus besar seperti yang pertama ada peristiwa 1965 sampai 1966 anti PKI. Yang kedua ada penembakan misterius atau Petrus 1982 sampai 1985. Yang ketiga ada tragedi Taman Sari 1989. Yang keempat ada kerusuhan Mei 1998. Yang kelima ada penghalangan aktivis tahun 1997 sampai 1998. Yang keenam ada tragedi Timur atau sebelum merdeka. Yang ketujuh ada kasus sosial dan Wamena atau Papua. Namun sebagian besar hasil penyelidikan ini belum ditindaklanjuti ke tahap pengadilan HAM oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurangnya bukti yang cukup atau ketidaksesuaian prosedural. Yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah pernah membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk beberapa kasus seperti kasus Timur pada tahun 2000-an dan juga kasus Tanjung Priuk pada tahun 1984. Namun pengadilan ini menuai kritik karena minimnya vonis bersalah dan kurangnya kepercayaan dari korban serta masyarakat sipil. Saya buka lagi. Baiklah, karena waktu kita masih ada, saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang lagi. Tadi 4 berarti 5 atau 6. Tadi kan untuk kelompok 2 dan
4. Barangkali ada kakak sama abang mau dari kelompok 5, 6. Karena waktunya masih bisa bentar lagi. Apa? Bentar lagi. Boleh banget. Berkenapa kak? Apa betul? Sebutkan cara memperoleh warga negara Indonesia. Sini. Sebutkan cara memperoleh. Warga negara Indonesia. Oke. Panjang. Oke. Menurut Anda, mengapa warga negaraan itu penting bagi individu dan negara? Bagi Individu dan negara. Boleh. Mari. baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kak Julesa. Pertanyaannya ialah sebutkan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikutlah penjelasan. Yang pertama, kelahiran atau asas jus sanguinis. Anak otomatis menjadi warga negara Indonesia jika lahir dari ayah dan ibu yang keturunan warga Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Anak yang lahir dari perkawinan sah atau di luar perkawinan selama salah satu orang tua warga negara Indonesia. Yang kedua, pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia. Anak asing yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan syarat tertentu dan melalui penetapan menteri. 3. Pernikahan. Warga negara asing atau WNA yang menikah dengan warga negara Indonesia tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia, tetapi bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah memenuhi syarat tertentu. 4. Permohonan atau naturalisasi. Warga negara asing bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi dengan syarat: yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Bisa berbahasa Indonesia. 5. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Tidak pernah dijatuhi pidana 1 tahun atau lebih. 7. Tidak berwarganegaraan ganda. 8. Memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap. 9. Membayar biaya kewarganegaraan. Yang kelima, pemberian oleh negara atau naturalisasi khusus. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia secara khusus atau istimewa, misalnya kepada orang asing yang berjasa besar untuk Indonesia, seperti atlet, seniman, atau ilmuwan, atas pertimbangan kepentingan negara. Yang keenam, yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Jika anak lahir di Indonesia dan orang tua tidak diketahui, misalnya bayi yang ditinggalkan, maka ia bisa diberi status warga negara Indonesia. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Bagaimana, Kak? Boleh gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7.
Pertanyaan dari Izuri. Menurut Anda, kenapa kewarganegaraan itu penting bagi individu dan negara? Warga negara itu sangat penting ya bagi individu maupun bagi negara. Ini terpisah aja bagi individu yang di luar. Ada 4 poin. Yang pertama, identitas hukum dan perlindungan. Warga negara memberikan status hukum yang jelas. Warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, akses terhadap hak dan layanan publik. Warga negara berhak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik seperti memilih dan pemilu. Yang ketiga, rasa memiliki dan kebanggaan. Kewarganegaraan menumbuhkan rasa kebangsaan, solidaritas, dan kebanggaan terhadap tanah air. Yang keempat, kepastian hukum. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kesulitan mendapatkan dokumen resmi, bekerja, atau memiliki properti. Maksudnya itu yang bagi individu, ini bagi negara. Ada 4 poin juga. Yang pertama, identifikasi penduduk. Negara bisa mengelola dana kependudukan, perpajakan, dan kebijakan sosial dengan lebih tertib. Yang kedua, stabilitas dan kedaulatan. Warga negara yang setia dan terlibat aktif membantu menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Yang ketiga, partisipasi dalam pembangunan. Warga negara punya peran penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik melalui kerja, kontribusi pajak, dan keterlibatan sosial. Yang keempat, pemeliharaan budaya dan budaya nasional. Warga negara mengikat individu dengan nilai hukum dan budaya negara tersebut. Lepas. Bisa bang? Bisa bang? Pelan-pelan bang ya? Di sini saya dari kelompok 4 ini mau bertanya. Pertanyaan ini memang tidak ada dari selain dari kawan, cuma topiknya sama, pembahasannya sama. Bisa Pak? Yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita kewarganegaraan mengatasi diskriminasi, terutama terhadap kelompok minoritas dan imigran. Bagaimana cara kita kewarganegaraan mengatasi diskriminasi, terutama kelompok minoritas dan imigran. Minoritas dan imigran. Saya ulangi lagi ya. Bagaimana cara kita warga negara mengatasi diskriminasi terutama kelompok minoritas dan imigran? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abang kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara kita warga negara mengatasi diskriminasi terutama bagi kelompok minoritas atau imigran? Jawabannya adalah, sebagai warga negara kita punya peran penting dalam mengatasi diskriminasi terutama terhadap kelompok minoritas dan imigran. Berikut jawabannya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Pelajari isu-isu diskriminasi termasuk latar belakang budaya, agama, atau etnis minoritas. Sebarkan informasi positif dan edukatif di media sosial untuk melawan story dan hoax. 2. Berbicara dan melawan diskriminasi. Jangan diam saat melihat tindakan diskriminatif, baik secara langsung maupun online. Berani menegur dengan bijak, melaporkan ke pihak yang berwenang, atau memberi dukungan pada korban. Yang ketiga, membangun empati dan dialog. Ajak diskusi terbuka dengan teman atau lingkungan tentang pentingnya toleransi dan beragama. Bersikap terbuka terhadap perbedaan. Dengarkan pengalaman orang lain, terutama dari kelompok minoritas. 4. Mendukung kebijakan yang adil. Dukung pemimpin atau kebijakan yang menjunjung keadilan sosial dan HAM.
termasuk perlindungan untuk minoritas dan imigran, ikut serta dalam aksi damai atau gerakan sosial yang memperjuangkan kesejahteraan. 5. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari terapkan nilai toleransi, kesetaraan, dan saling menghargai dalam keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Jadilah warga yang menyatukan, bukan memecah belah. Yang keenam, bergabung dengan komunitas atau organisasi sosial. Banyak organisasi atau komunitas yang bekerja untuk membantu minoritas dan imigran, baik dalam membentuk pendidikan, bantuan hukum, atau integrasi sosial. Partisipasi aktif bisa berdampak besar bagi mereka yang terpinggirkan. Kesimpulannya ialah mengatasi diskriminasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan sikap aktif, terbuka, dan berempati, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan bersatu. Bagaimana? Sedikit tentang diskriminasi. Pertanyaan saya di sini, mengapa mereka lakukan diskriminasi tersebut terhadap kelompok tertentu, dan apa alasannya gitu? Apakah karena kekuasaan atau apa? Enggak. Abang tanya lagi. Iya, tentang diskriminasi. Apa dari pertanyaannya? Enggak, dia Coba pause dulu. dia ngelawan loh. Dia berdebat. Mereka melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti imigran dan minoritas, gitu kan? Jawabannya, imigran dan kelompok minoritas biasanya muncul karena resepsi atau ketakutan dan ketidaktahuan yang sudah tertahan lama. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rasa takut dan ketidaktahuan atau ignoransi. Banyak orang tidak mengenal atau memahami budaya, agama, atau gaya hidup kelompok lain. Hal ini bisa menimbulkan prasangka seperti mereka berada jadi berbahaya. Yang kedua, distortif dan generasi negatif. Orang yang sering menggenerasikan seluruh kelompok berdasarkan tindak smelter orang. Contohnya, semua imigran itu pencuri atau kelompok itu pasti malas. Oknum-oknum mungkin yang bilang. Yang ketiga, persaingan ekonomi dan sosial. Ada beranggapan bahwa minoritas atau imigran mengambil pekerjaan, fasilitas, atau perhatian pemerintah. Ini menciptakan rasa terancam di kalangan mayoritas, terutama saat ekonomi sulit. Karena mayoritas terancam, mungkin mayoritas itulah yang mengejar orang itu. Padahal kan tidak. Memang udah ada kulturnya masing-masing. Yang keempat, politik identitas dan kepentingan kekuasaan. Beberapa pihak, terutama politisi, memanfaatkan isu perbedaan untuk membangun dukungan, misalnya dengan menyalahkan minoritas sebagai kambing hitamnya. Ini memperkuat popularitas dan diskriminasi sistematik. Yang kelima, pengaruh sejarah dan budaya. Diskriminasi bisa tumbuh dari konflik sejarah, penjajahan, atau warisan budaya yang belum selesai dipulihkan. Contohnya, hubungan tegang antara mayoritas dan minoritas di suatu wilayah karena luka masa lalu. Misal ada konflik di masa lalu yang belum terselesaikan, di masa depan diulang kembali, atau masih ada rasa dendam karena dia kalah, ataupun karena tidak menguntungkan oleh pihaknya. Yang keenam, media dan disinformasi. Media yang bias atau menyebar narasi negatif bisa memperkuat prasangka negatif.
diinformasikan atau hoax, juga mudah menyerutut kebencian, apalagi di era digital. Kesimpulannya, diskriminasi tumbuh dari ketakutan, ketidaktahuan, dan kepentingan. Oleh karena itu, melawannya butuh edukasi, empati, dan keterbukaan. Kalau baik, baiklah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.